Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan saudara-saudara sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Pertangyangan Minggu Palmarum 28 Maret 2021 terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 16 dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Diikat oleh topik atau tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan marulup-ulup ala asini roha ni debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes 12 mulai dari ayat 12 sampai 19 dan khotbah kita dari ayat 12 sampai 16 adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Saudara, pada saat ini kita sudah memasuki minggu yang disebut Palmarum. Arti dari kata Palmarum itu adalah hari sukacita. Biasanya ketika seseorang pembesar, penguasa, atau raja datang ke suatu tempat, atau jika seseorang yang menang dalam suatu pertempuran, atau juga seorang yang menang dalam pertandingan olahraga datang membawa piala kemenangan, maka dalam semua kesempatan-kesempatan seperti itu, masyarakat akan menyambut mereka itu dengan meriah. Kebiasaan seperti itu juga ada pada masyarakat Israel atau Yahudi. Mereka akan menghamparkan daun-daun palem di sepanjang jalan yang dilalui oleh raja itu, pembesar itu, atau pemenang dalam pertempuran atau pemenang pertandingan olahraga tadi itu. Tradisi seperti itulah yang nampak dalam perikop ini. Ketika Yesus datang memasuki Yerusalem, mereka menyambutnya dengan menghamparkan daun-daun palem di sepanjang jalan yang dilalui Yesus hingga memasuki kota Yerusalem. Saat menyambut kedatangan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu, mereka berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, bagi mereka Yesus itu dianggap sebagai seorang tokoh besar yang harus disambut dengan meriah.
Inilah gambaran dari kata palmarum, yakni bersukacita karena kedatangan seorang tokoh yang dihormati membawa berkat, membawa sukacita kepada orang atau masyarakat yang dikunjunginya. Pada Minggu Palmarum, kita menghamparkan sukacita kita untuk menyongsong kedatangan Yesus membawa keselamatan kepada seisi dunia ini. Benar bahwa Minggu Palmarum akan diikuti dengan Jumat Agung memperingati sengsara dan kematian Yesus. Tetapi tidak sampai di situ saja. Sebab kematian Yesus selanjutnya akan diikuti peristiwa kebesaran karena kemenangannya lewat kebangkitannya mengalahkan kematian. Inilah sukacita dan sorak-sorai kita di Minggu Palmarum. Karena kita menyongsong tokoh juru selamat yang membebaskan kita dari akibat fatal dosa-dosa pemberontakan kita, yaitu kematian yang kekal. Dan sebaliknya diberikan kepada kita jaminan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Itulah Palmarum bagi kita, Bapak Ibu. Saudara, sebelum nats perikop khotbah kita dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16 ini, ada dua peristiwa yang mengawali khotbah ini. Peristiwa pertama, Yesus baru saja membangkitkan Lazarus dari kematian yang menyebabkan seluruh orang yang melihatnya terheran-heran dan banyak di antara mereka percaya kepada Yesus. Tetapi sebaliknya para imam-imam, Farisi, tokoh-tokoh agama Yahudi cemburu, iri hati, bersedih. Oleh karena itu mereka bersepakat hendak membunuh Yesus. Itu terdapat Yohanes pasal 11. Peristiwa yang kedua sebelum khotbah ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania mengunjungi tempat tinggal Lazarus yang baru dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Dalam perjamuan itu, Marta melayani dan Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal dan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, setelah kedua peristiwa itu, Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Yerusalem. Mereka sebelum ke Yerusalem lewat Betfage. Inilah kunjungan Yesus terakhir ke Yerusalem bersama muridnya sebelum kematiannya. Tuhan Yesus dan muridnya ke Yerusalem karena akan merayakan hari raya Paskah. Saudara, perayaan Paskah bagi orang Yahudi adalah suatu perayaan besar, sehingga ada aturan bahwa setiap orang dewasa harus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dimanapun dia bertempat tinggal pada saat itu, harus datang ke Yerusalem merayakannya. Menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 9, di Betfage mereka mendapatkan seekor keledai untuk membawa Yesus ke Yerusalem. Saudara, banyak orang yang bertanya, kenapa Yesus masih mau berangkat ke Yerusalem padahal dia sudah tahu betul bahwa di Yerusalem itu sudah bersiap-siap komplotan untuk menangkapnya. Juga orang mengatakan, sebagai Allah, tentu saja Yesus sudah tahu bahwa kunjungannya ke Yerusalem pasti menyebabkan malapetaka dan kematian baginya. Tetapi kenapa masih datang ke Yerusalem? Memang adalah kenyataan Bapak Ibu bahwa di hari mereka tiba di Yerusalem itu, malamnya mereka akan melakukan perjamuan malam. Dan saat perjamuan malam itulah Yesus memberitahu terang-terangan bahwa salah seorang dari murid Yesus itu akan mengkhianati Yesus. Itulah siapa? Judas Iskariot. Saat itu juga Yudas Iskariot langsung keluar dari perjamuan dan menemui tokoh-tokoh agama Yahudi, Farisi, imam-imam
Setelah perjamuan malam, tanpa kehadiran Judas Iskariot, Yesus berlanjut membasuh kaki murid-muridnya dan kemudian mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir. Sesudah itu lanjut berdoa ke Getsemane dan tertangkap oleh tentara Rom bersama tokoh-tokoh agama Yahudi, kemudian berlanjut dengan pengadilan agama Yahudi dan vonis hukuman mati, penyaliban di Bukit Golgota. Saudara, inilah episode dan kenyataan hidup yang dijalani oleh Yesus pada saat memasuki Yerusalem. Saudara, Yesus sudah pasti tahu episode-episode yang akan dijalaninya itu sebelum ke Yerusalem. Tetapi Yesus tidak gentar, Yesus tidak takut, tidak mau mundur setapapun. Dia sadar bahwa dia sedang dihadang oleh penderitaan, sedang menghadang salib dan kematian. Yesus mau memasuki Yerusalem. Meski Yerusalem di sini bagi Yesus merupakan simbol daripada penderitaan, daripada salib dan kematian Yesus. Namun dalam menghadapi Yerusalem, simbol penderitaan itu, salib itu, kematian itu, hati Yesus begitu teguh, kuat dan kokoh, Bapak Ibu. Dalam bahasa Batak saya katakan, pirdo todini Yesus. Sekali lagi, pirdo todini Yesus. Kalau disebut dalam bahasa Batak itu pir todini colma, itu memiliki makna yang spesial, yang dalam sekali. Artinya adalah ada kemampuan yang sungguh-sungguh memikul segala yang berat tanpa dibarengi rasa takut, rasa gentar, tidak mau menyerah, kalah, maju terus, pantang mundur. Saudara, itulah orang yang pirtodina. Saudara, pada saat Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda, ternyata Yesus disambut masyarakat dengan menghamparkan dahan atau daun-daun pohon palem di jalan raya dengan menyuarakan sorak-sorai Hosiana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, kenapa begitu antusiasnya masyarakat menyambut kedatangan Yesus seperti menyambut seorang pembesar, raja terhormat dengan membentangkan daun-daun pohon palem itu? Apa motivasi mereka sebenarnya? Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Raja, Mesias politis yang akan memberi kemerdekaan politis bagi orang Yahudi. Maka bagi mereka Yesus akan segera melepaskan Israel Yahudi dari penjajahan Roma saat itu. Makanya mereka menyambut begitu antusias sekali. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah pertengahan Minggu Palmarum ini untuk menguatkan hidup kita tatkala menghadapi ragam penderitaan pergumulan hidup? Pengajaran yang pertama, ikutlah Yesus dengan motivasi yang benar. Dari ayat 12-13. Saudara, mereka mengharapkan bahwa kedatangan Yesus ke Yerusalem pas di hari raya Paskah akan melepaskan mereka dari suasana ketertindasan akibat perlakuan penjajahan Roma. Orang Yahudi akan merdeka sebab seorang raja besar, Mesias yakni Yesus, sedang datang ke Yerusalem. Saudara, inilah kesalahan fatal dari masyarakat yang menyambut Yesus. Menyambut Yesus sangat-sangat baik sih, sangat baik sekali. Tetapi jangan salah motivasi dulu. Dikirain bahwa Yesus itu adalah tokoh politik, penyelamat Israel dari penjajahan Roma. Padahal bukan tokoh politis. Inilah akibatnya kalau salah motivasi kita mengenal seseorang tokoh. Makanya Bapak Ibu, khotbah ini mengajar kita agar jangan salah motivasi kita mengikut Yesus.
menjadi anggota jemaat yang baik. Ketika kita mau menjadi pertohonan di Huria, menjadi Sintua, Bibel, Diakonis, bahkan ketika kita mau menjadi pendeta. Jangan salah motivasi kita. Ada orang yang menganggap bahwa apabila dia rajin berdoa, rajin beribadah, rajin mengikuti punguan-punguan Huria, mau menjadi anggota KOR yang baik, maka hidupnya akan semakin diberkati oleh Tuhan, akan merasa doa-doanya yang dia panjatkan itu didengar, direalisasikan oleh Tuhan, diului debata. Dan apabila kenyataan seperti itu tidak didapatinya, maka dia sangat-sangat kecewa, terhirim, dan bisa-bisa akan menjadi mandek dalam hal berdoa, dalam kerajinan mengikuti punguan-punguan ibadah-ibadah, KOR dan lain-lain. Inilah resikonya kalau salah motivasi kita dalam beragama, dalam kerohanian ini. Ada orang yang menganggap kalau dia menjadi sintua, dia menjadi pendeta, maka hidup keluarganya akan semakin diberkati dalam hal duniawi. Tidak akan ada lagi yang sakit-sakit. Pekerjaannya semua mendatangkan keuntungan, mendatangkan sukacita. Dalam pergumulan sehari-hari akan berkurang. Itu pikirannya. Namun apa yang terjadi? Kenyataan sering tidak seimbang dengan harapan. Jadi akan menjadi terhirim, Bapak Ibu. Apa itu terhirim? Terhirim adalah bila keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Terhirim bisa membuat kita sakit hati, kecewa. Dan kondisi terhirim seperti ini begitu sakit dan memilukan, Bapak Ibu. Akan membawa kita ke ragam-ragam penyesalan, frustrasi, akan semakin melempem dalam hal kehidupan berjemaat, berdoa, beribadah, akan menjauhkan dia dari kegiatan-kegiatan Huria, dan sebaliknya akan mencari kesenangan-kesenangan di luar gereja, akan mencari pelesiran-pelesiran, bahkan ada yang mengutuki Tuhan. Dalam bahasa Batak, maburai debata, arti kosong, namar minggu, namar Tuhanon, namar tangiangon, gak ada gunanya. Mereka kan menyimpulkan seperti itu. Di saat-saat semangat kita namar huriai, namar tangiangi mengikut Yesus itu begitu tinggi, bisa jatuh tiba-tiba kalau motivasi kita mengikut Yesus itu salah, Bapak Ibu. Kalau sekarang Hosianna, terpuji nama Tuhan kita katakan, nanti ketika kita sudah kecewa, apa yang akan kita katakan? Arti kosong, namar Hosianna, gitu. Kalau Tuhan kita rasa tidak meloloskan permintaan kita, itulah salah motivasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sambutlah Yesus dengan motivasi yang baik dan benar di dalam hidup kita. Ikut Yesus dalam susah, dalam senang, ketika terberkati, bahkan ketika kita diizinkan oleh Tuhan juga menderita, mengalami berbagai-bagai cobaan dan pergumulan. Kita yakin dan percaya meskipun tidak pada waktu yang kita inginkan, kerinduan-kerinduan kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mendengar doa-doa kita dan akan mengirimkan berkat-Nya pada saat yang tepat menurut ketentuan daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jangan salah motivasi kita mengikut Yesus. Kedua, apa pengajaran Yesus dari khotbah ini? Kehadiran Yesus dalam diri kita akan mengusir segala bentuk rasa takut. Ayat 14-15. Saudara, pada ayat ini kita menemukan suatu pernyataan yang sangat indah tentang kuasa Kristus yang mampu memberi kelepasan dari rasa takut. Di sana dituliskan, jangan takut hai putri Sion. Ungkapan ini tentunya bukanlah suatu ungkapan basa-basi. Ketika itu, status orang Israel Yahudi adalah sebagai negara jajahan Roma. Dan ini mengakibatkan rasa takut tersendiri bagi kebanyakan orang-orang Israel. Ada rasa takut yang menghantui orang Yahudi. Salah bertindak bisa dianggap melawan pemerintah. Salah pengertian bisa ditangkap dan dihukum. Inilah gambaran masyarakat terjajah. Namun di tengah-tengah tekanan yang seperti itu, terngiang kembali seruan Nabi Zakaria yang tertulis pada pasal 9 ayat 9. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang.
Saudara, banyak yang membuat hati kita takut, gentar, cemas, dan merasa gamang dalam hidup ini. Semua orang di saat ini begitu serius menjaga dirinya, takut terjangkit coronavirus disease karena sudah begitu banyak mengakibatkan korban-korban yang terpapar di Indonesia. Jutaan yang sudah terpapar oleh penyakit ini. Penyakit jahat ini terus masih berkepanjangan hingga sekarang tahun 2021 ini Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya coronavirus disease ini. Takut kita semua. Memang sudah banyak usaha pemerintah, terima kasih untuk pemerintah, yang begitu bersemangatnya menolong masyarakat, termasuk mendatangkan vaksinasi. Tetapi rasa takut kita masih tetap belum terhapus terhadap penyakit jahat ini Bapak Ibu. Banyak. Bahkan penyakit COVID ini juga sangat-sangat menekan, bahkan melumpuhkan segi-segi lain kehidupan kita. Termasuk kehidupan ekonomi, pariwisata, kehidupan beragama, dunia usaha, bisnis, per-3 juga terancam. Demikian juga dunia pendidikan. Semuanya serba di rumah saja. Semuanya kita Bapak Ibu dilanda rasa takut yang berkepanjangan saat ini. Bukan hanya itu, orang miskin takut dengan kondisi kemiskinannya. Orang kaya juga takut dalam kondisi kekayaannya sebab banyak yang membuat kekayaan mereka itu terancam. Anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, takut tidak dapat jodoh. Padahal umur sudah semakin tua. Bahkan orang yang sudah membina hubungan berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan calon tunangannya pun di saat ini dilanda rasa takut karena tidak bisa menyelenggarakan pesta yang sesuai dengan kerinduannya. Banyak yang dibatalkan, banyak yang di-cancel. Serba menakutkan keadaan ini. Dan banyak lagi ancaman-ancaman yang menerpa hidup dan membuat kita gamang, cemas, dan rasa takut tinggi Bapak Ibu. Saudara, inilah yang diingatkan begitu serius dalam khotbah ini di saat kita mengalami berbagai-bagai keresahan itu. Jangan takut hai putri Sion. Saat Yesus datang mengunjungi kita, seperti mengunjungi Yerusalem di sini dalam khotbah ini, maka Ia memberikan kepada kita suatu jaminan. Jangan takut, hai putri Yerusalem, hai putri Sion, hai kamu manusia, hai kamu orang Indonesia. Jangan takut, hai kamu orang Kristen. Jangan takut, hai kamu orang percaya. Dengan kehadiran Yesus dalam diri kita, hidup kita, Bapak Ibu, maka kita akan diberi penguatan. Kita akan diberi damai sejahtera, semangat, dan rasa takut kita hilang, lepas, keluar dari dalam diri kita. Hanya karena Yesus datang ke dalam diri kita, Bapak Ibu. Kalau tidak, rasa takut itu tidak akan bisa keluar dari dalam tubuh kita, hidup kita, resah terus. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, kehadiran Kristus dalam hidup kita memberi pengertian yang sempurna. Ayat 16. Saudara, inilah pernyataan Kristus pada ayat 16 terakhir, bahwa Ia memberi pengertian kepada semua orang. Yohanes mencatat kisah ini dengan baik. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Saudara, Yesus memberi pengertian dan pemahaman yang benar kepada murid-muridnya dan bahkan kepada kita di saat ini. Murid-murid Yesus itu tidak paham kenapa Yesus menggunakan keledai muda. Seharusnya menurut pikiran mereka sebagai tokoh besar, Mesias, anak Allah, sehebat Yesus pastilah menaiki seekor kuda yang perkasa. Mereka tidak mengerti kenapa Yesus harus mati. Kenapa Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya tanpa mati. Semua pertanyaan-pertanyaan itu sekarang sesudah Yesus bangkit dari kematian itu terjawab bagi murid-muridnya. Oh, rupanya itu harus terjadi, kata mereka. Sadar mereka sekarang.
Saudara-saudara, sekarang murid-muridnya itu baru menyadari bahwa semua itu terlebih dahulu sudah difirmankan oleh Nabi Allah di Perjanjian Lama, yakni Nabi Zakaria. Sekarang mereka baru tahu, sekarang mereka baru teringat akan firman Allah. Dan bagi mereka Yesuslah yang memberi pemahaman yang benar buat mereka atau buat kita orang percaya itu. Saudara, pengertian itu sangat penting bagi semua kita. Seperti murid-murid ini. Murid-murid itu sudah paham, sudah mengerti kenapa semuanya itu bisa terjadi. Bagi kita Bapak Ibu, kita membutuhkan pengertian, tanda kutip pengertian. Terutama pengertian tentang rahasia-rahasia ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak yang sukar kita pahami dalam hidup kita ini. Ada banyak karya-karya Allah, perbuatan Allah, atau peristiwa-peristiwa yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita ini yang tidak selalu mudah kita mengerti, kita pahami. Akibatnya kita stres, bahkan salah paham, salah mengerti, dan pasti akan membuat kita membuli Tuhan, memburai debata. Kita tidak selalu mengerti kenapa COVID-19 ini terus diizinkan oleh Tuhan sampai sekarang mempaparkan jutaan manusia di seluruh dunia mati. Kenapa ini bisa terjadi terus? Kenapa? Semua ini kita tidak bisa pahami Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengerti kenapa Tuhan izinkan penderitaan melanda hidup kita. Sakit penyakit menimpa keluarga kita. Kematian beruntun terjadi dalam keluarga kita. Ibu baru meninggal. Kemudian abang juga meninggal beberapa waktu berikutnya. Tidak lama Ito kita juga meninggal. Dan tidak sampai di situ. Kita pun jadi stres, jadi sakit, jadi stroke, dan lain-lain. Sulit dipahami semuanya itu Bapak Ibu. Nah disinilah kita disadarkan. Kita bisa mengerti dengan benar apa yang sedang terjadi dalam hidup ini. Apabila Tuhan memberi pengertian bagi kita. Kita sangat memerlukan pengertian seperti itu agar kita bisa bertahan dalam damai sejahtera, bertahan dalam ketidaknyamanan hidup tadi di saat menghadapi kemelut-kemelut hidup, sehingga kita tidak berontak, tetapi kita memiliki damai sejahtera meskipun harus menjalani berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jika kita sudah mampu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan sanggup bersorak akan kasih setia Tuhan. Marolo-polo ala asini rohani debata. Sebagaimana topik Minggu Palmarum ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertanggihan Minggu Palmarum 28 Maret 2021 dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16 ini, agar semakin banyak orang yang mau mendengar seruan Tuhan, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Merulupu ala asini rohani debata, termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya Tuhan berkati khotbah ini Tuhan. Dicepat yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan semuanya saya peruntukkan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan.